Halo teman-teman, gimana kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya. Terima kasih masih setia nungguin kelanjutan cerita dari film Inazuma Eleven, di mana terakhir Marth dan kawan-kawan berhasil mengalahkan tim alien, namun datang lagi alien yang lain bernama tim Epsilon. Tak lama setelah itu, tim Epsilon menjatuhkan bola hitamnya di SMP Manyuji yang menandakan dalam waktu dekat mereka akan datang ke sana untuk sparring. Kabar itu pun kemudian dengan cepat sampai ke telinga Marth dan kawan-kawan sehingga mereka berencana ke sana untuk membantu mereka. Akan tetapi sampainya di sana, terlihat para murid SMP tersebut yang malah terkesan santuy seolah-olah nggak akan terjadi apa-apa di sekolah mereka. Saat mencoba menemui tim sepak bola di sana, Marth dan kawan-kawan malah terpeleset yang menyebabkan kaki Magani cedera karena terjepit. Hal itu rupanya diperbuat oleh seorang anak bernama Kagure yang memang terkenal sangat jahil di sana. Tak lama berselang datang salah satu anggota tim sepak bola SMP Manyuji yang menjelaskan kalau Kagure juga bagian dari mereka namun hanya sebagai pemain cadangan saja. Akhirnya ia kerap balas dendam dengan cara menjahili rekan-rekannya dan gak pernah percaya dengan siapapun. Hal itu terjadi karena trauma masa kecilnya yang merasa telah dikhianati oleh orang tuanya sendiri. Selanjutnya, Marth dan kawan-kawan dibawa bertemu dengan tim sepak bola di sana dan menyampaikan maksud kedatangannya yang ingin membantu melawan tim Epsilon. Namun secara mengejutkan, mereka mengatakan kalau nggak akan melawan tim Epsilon dan memilih berbicara baik-baik dengan mereka untuk bernegosiasi. Meskipun begitu, Marth dan kawan-kawan memutuskan untuk tetap tinggal sembari menunggu kedatangan dari tim Epsilon. Malam harinya, terlihat Kido yang menemani Haruna yang merasa kalau ia bisa mengerti perasaan dari Kagure mengapa bersikap seperti itu. Bahkan kalau bukan karena Kido, mungkin saja ia akan bersikap sama seperti Kagure saat belum tahu kalau orang tuanya sudah meninggal. Setelah Kido pergi, Haruna tanpa sengaja melihat Kagure yang sedang membuat perangkap untuk menjahili rekan-rekannya. Seketika, Haruna langsung memberikan ceramah no jutsu dengan mengatakan kalau balas dendam terbaik adalah dengan menunjukkan kemampuan terhebatnya dalam bermain sepak bola. Sehingga pagi harinya, Haruna meminta bantuan supir bus mereka untuk melatih dan menguji kemampuan dari si Kagure ini. Akan tetapi, untuk merebut bola saja dari si pak supir, Kagure terlihat sangat kesulitan dan sama sekali nggak bisa untuk merebutnya. Meskipun begitu, terlihat Kagure ini yang nggak sama sekali merasa capek walau sudah berlari ke sana kemari. Tak lama kemudian, tim Epsilon pun akhirnya sampai di sana dan seperti rencana SMP Manyuji yang mau bernegosiasi dengan mereka. Akan tetapi, negosiasi tersebut gagal sehingga terpaksa mereka harus bertanding melawan tim Epsilon ini. Sayang hanya dalam waktu 6 menit saja, pemain SMP Manyuji sudah babak belur dan kebobolan 15-0 serta nggak mampu untuk melanjutkan pertandingan. Melihat itu, Marth dan kawan-kawan pun gantian untuk maju dan akan mencoba memainkan Kagure karena kebetulan Magane masih cedera. Sebelum pertandingan dimulai, kapten dari tim Epsilon yang bernama Desram mengatakan kalau mereka hanya memerlukan waktu 3 menit saja untuk mengalahkan Marth dan kawan-kawan. Singkat cerita, pertandingan pun dimulai, namun dengan cepat pergerakan Sumoika dan Fubuki langsung ditutup oleh lawan. Hal itu membuat SMP Raimon kehilangan ujung tombak, sehingga Ichinose lah yang melakukan tembakan pertama. Akan tetapi, tembakannya langsung dikembalikan oleh dua pemain lawan yang langsung mengarah ke gawangnya Marth. Beruntung Toko dan Kabeyama berhasil menahan, kemudian bola muntah langsung coba diambil oleh Fubuki dan melakukan tendangan internal Blazer. Setelah itu, tim Epsilon berbalik menyerang dengan sangat cepat, lalu dengan teknik Kamehameha, mereka berhasil membobol gawangnya Marth. Saat pertandingan dilanjutkan, pemain SMP Raimon terlihat udah babak belur, namun gak dengan Kagure karena ia berhasil menghindari bola yang mengarah kepadanya.
Ketika waktu 3 menit hampir usai, Desram mengatakan kalau 10 hari lagi mereka akan kembali untuk menantang SMP Raimon, sehingga sebagai penutup ia pun menendang bola dengan sangat keras. Saat Kagure mencoba menghindar, ia malah tersandung dan tanpa sengaja berhasil menghentikan tendangan Desram yang secara bersamaan mereka kemudian menghilang. Setelah pertandingan itu, Haruna kembali memberikan ceramah nonjutsu kepada Kagure agar ia mulai membuka lagi rasa percayanya kepada orang lain dengan mau bergabung bersama SMP Raimon. Malam harinya, saat Mart tengah berada di lapangan, tiba-tiba datang seorang berambut merah bernama Hiroto yang mengatakan kalau ia tadi menonton pertandingan Mart dan kawan-kawan. Akan tetapi saat Mart akan mengajaknya bermain, tiba-tiba Hiroto sudah menghilang entah kemana. Singkat cerita, mereka pun kemudian pulang sambil membawa Kagure yang kini sudah menjadi bagian dari SMP Raimon. Tak lama kemudian, sang pelatih mendapatkan pesan dari pelatih sebelumnya kalau Kageyama berhasil lolos dan kembali membentuk tim sepak bola Taikoku yang berada di Ehime. Sehingga mereka pun bergegas pergi ke sana untuk menyelidikinya. Akan tetapi sampainya di sana, mereka malah bertemu dengan seorang anak bernama Fudo yang rupanya ialah yang mengirimkan pesan tersebut. Kemudian Fudo membawa Mart dan kawan-kawan ke tempat Kageyama yang berada di sebuah kapal sebagai tempat ia membangun lagi tim sepak bola Taikoku. Setelah itu, Kageyama membawa Kido bertemu dengan mantan rekan satu timnya dulu, yaitu Genda dan Sakuma. Rupanya mereka memilih kembali ke Kageyama karena kecewa melihat Kido yang bergabung dengan SMP Raimon dan memenangkan segalanya. Ditambah, mereka ternyata juga sudah dicuci otak oleh Fudo saat dulu berada di rumah sakit, sehingga ceramah nonjutsu Kido pun gak lagi mempan. Akhirnya Mart pun mengajak mereka sparring aja untuk menyadarkan kalau sepak bola buatan dari Kageyama itu adalah salah. Saat pertandingan dimulai, Fudo langsung memberikan bola kepada Sakuma yang bersiap melakukan teknik terlarang yaitu Emperor Penguin level 1. Teknik itu diciptakan oleh Kageyama yang bisa berdampak buruk bagi tubuh penggunanya sehingga dilarang untuk digunakan. Apalagi jika digunakan lebih dari 2 kali, maka akan beresiko sangat fatal. Sehingga mereka membuat strategi untuk menjaga ketat Sakuma agar ia nggak mendapatkan bola dan melakukan teknik terlarang itu lagi. Singkat cerita, gantian SMP Raimon yang menyerang menggunakan teknik Emperor Penguin level 2. Akan tetapi, Genda malah menggunakan teknik Best Fang yang juga merupakan teknik terlarang. Hal itu semakin membuat SMP Raimon kesulitan karena mereka harus mencegah Sakuma, sedangkan di sisi lain mereka juga nggak bisa untuk menembak karena khawatir Genda akan menggunakan teknik terlarang itu lagi. Singkat cerita, babak pertama pun selesai dengan kedudukan 1-0. Melihat kondisi tersebut, mereka sempat enggan untuk melanjutkan pertandingan, namun sang pelatih lagi-lagi membuat kontroversi dengan meminta mereka untuk lanjut dan memburu kemenangan tanpa memperdulikan apapun. Saat babak kedua dimulai, Sumoika dan Fubuki langsung mengambil inisiatif menyerang, namun pemain Taikoku seolah membiarkan Sumoika untuk menembak. Tanpa ragu, Sumoika kemudian mengeluarkan teknik Wyvern Cross, namun bukan shooting melainkan mengumpan kepada Fubuki yang sudah bersiap untuk menembak. Tendangannya pun begitu cepat sehingga Genda gak sempat untuk mengeluarkan teknik terlarangnya itu. Setelah SMP Raimon berhasil menyamakan kedudukan, Fudo mulai bermain kasar dengan menekel keras kaki Sumoika hingga membuatnya cedera. Akan tetapi ia ingin tetap bermain meski nggak bisa lagi untuk memberikan banyak kontribusi. Saat pertandingan dilanjutkan, celakanya bola malah sampai ke kaki Sakuma sehingga ia kemudian melakukan teknik terlarang itu lagi. Beruntung berkat Kido, Mart dapat menahan tendangan itu, sedangkan Sakuma mulai merasakan sakit di sekujur tubuhnya.
Akan tetapi Fudo ini nggak berhenti meminta Sakuma untuk terus menembak, sehingga akhirnya ia pun kembali melakukan teknik itu untuk ketiga kalinya. Somoeka pun terpaksa harus mengorbankan dirinya untuk menghentikan tendangan itu, sedangkan Sakuma nggak lagi sanggup untuk bergerak. Setelah pertandingan berakhir, Kageyama pun muncul bersamaan dengan kedatangan sang detektif untuk menangkapnya kembali. Namun tiba-tiba ia malah meledakkan kapal tersebut untuk melarikan diri, yang beruntungnya Mark dan kawan-kawan sudah pergi dari kapal itu. Kemudian teriak Sakuma yang sudah sekarat, namun akhirnya ia menyadari kesalahan yang telah ia lakukan. Tak lama setelah itu, Mark dan kawan-kawan pun akhirnya bisa pulang juga, dan saat mereka sampai, terlihat Takeshi yang sedang berlatih dengan seorang anak pindahan bernama Seido. Akan tetapi, Seido belum mau bergabung dengan tim sepak bola SMP Raimon karena merasa kekuatannya belum cukup untuk mengimbangi Mark dan kawan-kawan. Singkat cerita, mereka semua pun kemudian berlatih keras guna persiapan melawan tim Epsilon beberapa hari lagi. Kagure yang baru aja bergabung dibawa berlatih ke tempat rahasia mereka oleh Haruna, yang tak selang berapa lama ia pun berhasil menguasai tekniknya sendiri. Di lain sisi, Somoeka dan Fubuki juga sedang memantapkan combo terbaru mereka yang diberi nama Wyvern Blazer. Akan tetapi, cedera yang ia dapatkan sebelumnya ternyata belum sembuh total, sehingga kemungkinan ia bakal absen di pertandingan berikutnya melawan tim Epsilon. Tak lama kemudian, Kagure datang lalu menunjukkan teknik yang sudah berhasil ia kuasai di depan Mark dan kawan-kawan. Di sisi yang berbeda, sang pelatih dan ayahnya Natsumi berhasil menemukan tempat persembunyian dari tim Epsilon, sehingga mereka kemudian bergegas jauh ke sana meninggalkan Somoeka yang cedera. Namun sampainya di sana, tempat itu hanyalah sebuah pasar malam, sehingga Mark dan kawan-kawan harus berpencar untuk menyelidikinya. Di sana, Ichinose bertemu dengan seorang wanita bernama Rika yang sudah jatuh hati kepadanya saat pandangan pertama. Rika ini ternyata juga memiliki tim sepak bola wanita, sehingga mereka pun akan mengadakan sparring agar Rika mau melepaskan Ichinose. Dalam pertandingan itu, Mark dan kawan-kawan sempat kebobolan terlebih dahulu, namun singkat cerita mereka berhasil comeback dengan menang 4-1. Setelah itu, Rika membawa Mark dan kawan-kawan ke tempat latihan rahasia mereka yang berada di salah satu wahana di sana. Akan tetapi, tempat itu nggak sengaja mereka temukan, sehingga Natsumi menyimpulkan kalau mungkin saja itu punya tim Epsilon. Maka nggak heran sejak awal sistem mendeteksi lokasi mereka ada di sana. Meskipun begitu, Mark dan kawan-kawan tetap menggunakannya untuk berlatih guna persiapan menghadapi tim Epsilon. Setelah berlatih cukup keras, Mark dan kawan-kawan akhirnya berhasil mencapai level maksimal dari setiap latihan yang mereka lakukan. Terutama Fubuki yang berlatih gak kenal lelah setelah kecewa karena tendangannya berhasil ditahan oleh Desram pada pertandingan sebelumnya. Singkat cerita, hari pertandingan pun tiba dan para pemain tim Epsilon pun juga sudah mulai datang. Dalam pertandingan itu, sang pelatih memasang Rika sebagai penyerang, sedangkan Fubuki diminta untuk bertahan terlebih dahulu. Berkat latihan keras sebelumnya, mereka pun kini sudah mampu untuk mengimbangi tim Epsilon, bahkan Mark berhasil menahan tendangan Kamehameha yang sebelumnya nggak mampu untuk ia lakukan. Setelah itu, jual beli serangan pun terus terjadi, namun kiper masing-masing tim masih cukup tangguh untuk menahan semua tendangan. Hingga suatu ketika, Fubuki yang udah nggak tahan, kemudian mengeluarkan mode menyerangnya lalu menembak dengan teknik internal blazernya. Akan tetapi, Desram mengeluarkan teknik black hole-nya yang merubah arah datangnya bola mirip seperti portalnya Dr. Strange.